Satu kata untuk kita. Rajo. Satu kata untuk kita. Rajo. Satu kata untuk kita. Rajo, Rajo, Rajo. We climb the greatest heights, jump down and have a fight. And that's all we'll ever like, but that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. Yeah. When it hurts like this, never like, never like, never like, never like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Arik Firmansyah, Ketua Umum Rohis periode 2020-2021. Rohis, yaitu singkatan dari Rohani Islam Siswa, adalah sebuah organisasi guna memperkuat dan memperdalam ajaran Islam. Rohis juga ikut andil dalam menciptakan warga SMA Negeri 1 Aji Barang agar menjadi warga yang taat dan patuh terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dan selalu mengimaninya. Struktur organisasi Rohis terdiri dari pengurus harian serta beberapa departemen. Di antaranya Departemen Kemuslimahan, Departemen Kaderisasi, Departemen Dakwah, Departemen Media Islam, serta Departemen Rumah Tangga. Pengertian dan tugas-tugas pengurus harian. Pengertian pengurus harian. Pengurus harian adalah badan yang melakukan pengembangan, peningkatan, dan memiliki wewenang dalam mengatur organisasi. Dalam Rohis sendiri, pengurus harian terdiri dari Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris, dan Bendahara. Tugas-tugas pengurus harian. Tugas Ketua. Yang pertama adalah mengawasi program kerja dari setiap departemen dan bertanggung jawab atas anggotanya. Yang kedua, menyusun dan mempertanggungjawabkan organisasi selama masa jabatannya. Dan yang ketiga, memberikan mandat kepada semua anggotanya. Dan lain-lain. Tugas Sekretaris. Yang pertama adalah melaksanakan mekanisme administrasi kepengurusan Rohis. Yang kedua adalah mengumpulkan dan menyusun arsip yang nantinya dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, mengumumkan hasil rapat kepada anggota dan mempertanggungjawabkan hasil rapat kepada ketua umum, dan lain-lain. Tugas Bendahara. Yang pertama, menerima dan mencatat pemasukan atau pengeluaran keuangan Rohis. Yang kedua, melaporkan keadaan keuangan organisasi dalam rapat rutin. Ketiga, membuat pembukuan dan mengatur keuangan dalam organisasi. Departemen Kaderisasi. Pengertian Departemen Kaderisasi. Departemen Kaderisasi adalah departemen yang bertugas sebagai roda penggerak bagi teman-teman Rohis. Jadi departemen ini cocok banget nih buat kalian yang suka interaksi dengan banyak teman. Adapun proker-proker di Departemen Kaderisasi yaitu ada mentoring, nuzulul Quran, mabit, dan lain-lain. Oh iya, ada beberapa proker di departemen ini yang bekerja sama dengan OSIS loh. Wah, asik bukan? Departemen Kaderisasi memiliki proker dan tugas sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dengan OSIS bidang 1 untuk menjalankan program kerja dalam rangka memperingati Hari Besar Agama Islam. 2. Mengadakan sharing ilmu dalam hal organisasi dan kerohanian. 3. Melakukan koordinasi dengan departemen lain dalam hal pengembangan sumber daya pengurus organisasi. 4. Mengadakan rapat rutin yang kondusif, harmonis, dan apresiatif dengan segenap anggota. 5. Mengadakan Rohis Training Education atau RTE untuk pengurus Rohis yang baru. 6. Mengadakan kegiatan mentoring. Mentoring sendiri adalah acara yang dimana kita melakukan sharing-sharing mengenai keorganisasian bersama alumni atau pembicara lain yang biasanya kita undang dari luar. 7. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan pertanggungjawaban program kerja. Departemen Dakwah.
Pengertian Departemen Dakwah. Departemen dakwah adalah departemen yang tugas utamanya melakukan syiar di jalan Allah. Departemen ini yang mengelola jadwal khutbah, azan, imam, dan jadwal sholat. Selain itu, departemen ini juga mengurusi berbagai kajian dan acara-acara besar yang pastinya seru dan asik. Tugas-tugas Departemen Dakwah. 1. Kajian mingguan merupakan tugas rutin dari Departemen Dakwah. Tugasnya yaitu membuat kajian Islami berupa broadcast beserta artikel dan membagikannya ke grup anggota Rohis setiap minggu. 2. Kajian pembina adalah tugas rutin setiap bulan yang dilakukan Departemen Dakwah. Tugasnya yaitu membuat acara kajian dengan pembina yang berisikan seluruh anggota Rohis di mana pembina sebagai pembicaranya. 3. Kajian akbar. Tugasnya yaitu membuat acara kajian besar yang mengundang pembicara dari luar dan diikuti oleh seluruh siswa SMA. 4. Jadwal sholat merupakan tugas Departemen Dakwah untuk membuat jadwal sholat yang nantinya digunakan untuk waktu sholat. 5. Lomba azan merupakan tugas Departemen Dakwah yaitu mengadakan lomba azan untuk siswa semana yang nantinya diseleksi dan dipilih beberapa untuk menjadi muazin di masjid semana. Departemen Kemuslimahan. Pengertian Departemen Kemuslimahan. Departemen Kemuslimahan yaitu departemen yang berfokus pada pembinaan para siswi muslimah dengan salah satu target utamanya yaitu menciptakan kader yang islami dan berkarakter sesuai koridor organisasi. Tugas-tugas Departemen Kemuslimahan. Yang pertama, kegiatan keputrian merupakan suatu wadah yang berada di bawah naungan Rohis yang dikhususkan bagi pelajar putri, guna membahas tentang ilmu-ilmu keagamaan yang berkaitan tentang wanita. 2. Mengadakan kegiatan kajian akbar. Kajian akbar merupakan pengajian untuk siswa-siswi SMA N1 Aji Barang yang dengan mengundang ustadz atau pembicara dari luar sekolah. 3. Mengadakan kegiatan amaliyah Ramadan yang bekerja sama dengan OSIS. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa SMA N1 Aji Barang. Adapun kegiatannya seperti tadarus Al-Quran, mengisi jurnal, mendengarkan kultum, dan lain-lain. 4. Pembagian zakat fitrah yang bekerja sama dengan OSIS. Sekolah menawarkan jasa penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk uang ataupun beras. 5. Mengadakan kegiatan Idul Adha yang bekerja sama dengan OSIS. Memperingati hari besar agama Islam yaitu Idul Adha dengan cara penyembelihan hewan kurban yang bekerja sama dengan OSIS. Departemen Media Islam atau Medis. 1. Pengertian Departemen Medis. Departemen Medis ialah departemen yang mengelola media sosial Rohis, baik Instagram, YouTube, Facebook maupun blog. Departemen ini ideal untuk mereka-mereka yang memiliki banyak kuota, senang membuat snapgram estetik, poster dakwah yang menarik, serta segala macam bentuk desain grafis lainnya. Pada intinya, departemen ini ialah departemen yang berselancar pada media sosial untuk sekadar berbagi kebaikan dan segala macam informasi. 2. Tugas-tugas Departemen Medis. 1. Broadcast WhatsApp. Ialah tugas Departemen Medis untuk membagikan broadcast yang berisi materi tentang Islam yang dicari melalui platform media sosial atau sumber referensi lainnya. 2. Mading. Ialah tugas Departemen Medis membuat poster yang berisikan materi serta apapun yang berkaitan dengan Islam, yang bisa saja memuat cerita Islami, kata-kata motivasi, puisi Islami, dan sebagainya. 3. Odos atau One Day One Surah merupakan kegiatan rutin Rohis setiap minggu pada setiap rapat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Rohis dalam rangka menambah hafalan Al-Quran dengan target hafalan tertentu. 4. Amalan, yakni tugas Departemen Medis untuk membuat semacam poster atau pamflet yang berisikan amalan yang perlu dijalankan setiap bulan Hijriah. 5. Baksos. Baksos sendiri ialah kegiatan perwujudan dari rasa kemanusiaan antar manusia seperti membagikan makanan, memberikan santunan kepada yang membutuhkan, atau mengajar baca tulis Al-Quran. 6. Pamflet hari besar atau event penting. Ialah tugas Departemen Medis untuk membuat pamflet hari-hari besar nasional, hari-hari besar Islam, serta event penting lainnya.
memposting segala yang berkaitan dengan Rohis, atau bahkan materi Islami pada blog ialah satu dari sekian tugas Departemen Medis. Blog Rohis adalah website atau jurnal online yang memuat informasi mengenai Rohis yang dimuat pada halaman website tersebut. 8. Atau yang terakhir, short movie. Short movie adalah manifestasi atau pengejawantahan dari pemikiran Departemen Medis sendiri yang berusaha disusun sedemikian apik. Dalam menyukseskan pembuatan film ini, Departemen Medis juga banyak dibantu departemen lainnya. Departemen Rumah Tangga adalah departemen yang tugas utamanya adalah mengurusi rumah ibadah dan ruang sekretariat Rohis. Departemen ini biasa disebut dengan Departemen Rutan. Tugas-tugas Departemen Rumah Tangga ialah yang pertama, memastikan rumah ibadah dalam keadaan bersih. Jadi, program kerja Departemen Rutan banyak yang berasal dari sini. Di antaranya ada pembenahan, piket, dan Jumat bersih. 2. Membuat jadwal piket harian. Tujuannya adalah agar lebih terkoordinir. Piket ini dilaksanakan oleh seluruh anggota Rohis. 3. Mengawasi piket. Jadi saat dilaksanakannya piket, dari Departemen Rutan harus ada yang mengawasi. Jika ada yang tidak berangkat, akan mendapat konsekuensi. 4. Laundry mukena. Tujuannya adalah agar semakin khusyuk dalam beribadah ketika mukena dalam keadaan bersih dan wangi. Karena saya pernah mendengar seseorang bilang bahwa ketika kita menolong agama Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Karena saya yakin saya bergabung di Rohis akan menjadi ladang ilmu dan ladang kebaikan bagi diri saya sendiri. Karena saya ingin menambah pengalaman saya sekaligus berinvestasi pahala dengan proker-proker Rohis yang ada. Karena Rohis itu dapat melatih tanggung jawab, menambah wawasan, serta bisa mendapatkan teman-teman yang seru. Karena saya ingin menambah pengalaman berorganisasi saya, sekaligus juga untuk menambah ilmu agama Islam saya. Di Rohis itu seru, bisa menambah teman dan juga menambah ilmu. Karena ingin menjadi generasi muda muslimah yang berkualitas. Karena menurut saya menjadi bagian dari organisasi terlebih Rohis merupakan suatu bentuk dari simbiosis mutualisme, di mana pada awalnya saya mengabdi dan pada akhirnya saya akan mendapat banyak sekali feedback baik dari Rohis itu sendiri. Jadi saya pernah dengar kalau ikut organisasi itu banyak sekali manfaatnya dan akan sangat sayang sekali kalau di SMA belum pernah ikut organisasi sama sekali. Jadi saya memutuskan untuk ikut organisasi Rohis ini. Menyenangkan, mengesankan, loyalitas, jaya, Excellent. terbaik, asik, agamis, hebat, seru, fighting, Siap. Allahu Akbar. Barokah. Masya Allah. hebat, seru, keren, solid, terbaik, asik, seru, amazing, keren,